Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang selalu bahagia, dan dalam keadaan yang aman sentosa, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan presiden, ya, di masa-masa kampanye seperti ini pasti kita sering melihat di media sosial atau dimanapun sudah menjadi hal lumrah di mana para calon presiden atau para tim suksesnya itu saling bertempur di media sosial, khususnya di mana tim sukses yang satu mengorek-ngorek kesalahan tim sukses yang lain dengan tujuan untuk melemahkan pergerakan tim lawan. Maka itu sudah menjadi hal biasa dan tidak boleh kaget bahwa setiap pertarungan pasti akan demikian. Tapi yang perlu kita sadari bahwa nanti setelah Pilpres berlangsung dan sudah ditentukan siapa yang terpilih dan berhak untuk duduk sebagai Presiden Republik Indonesia, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan ikhlas tanpa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang apalagi sampai melanggar hukum. Dalam video ini saya akan menyampaikan secara singkat biografi, kemudian latar belakang, track record, keberhasilannya apa saja atau bahkan kegagalannya apa saja dari ketiga calon presiden yang nanti akan kita pilih di Pilpres tahun 2024 nanti. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah track record dari Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Pamuji dan Ibu Sri Suparni. Diketahui juga bahwa ayah dari Bapak Ganjar Pranowo ini merupakan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ganjar Pranowo ini pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 beliau ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Sampai kemudian di tahun 2013 beliau mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jawa Tengah dan terpilih untuk periode 2013 sampai dengan 2018. Setelah selesai masa jabatan pertama, kemudian beliau mencalonkan diri kembali untuk periode kedua menjadi calon gubernur Jawa Tengah, kemudian terpilih lagi pada tahun 2018, periode 2018 sampai dengan 2023. Dari sini kita mengetahui bahwa Bapak Ganjar Pranowo ini merupakan seseorang yang cukup berpengalaman dalam bidang birokrasi kenegaraan. Selama memimpin Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo ini tercatat memiliki keberhasilan-keberhasilan yang cukup membanggakan. Di antaranya adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM di Jawa Tengah yang selama 10 tahun menjadi 72,79. Selain itu, menurun juga indeks kemiskinan yang sebelumnya pada tahun 2013 itu sebesar 0,59% dan menurun menjadi 0,42% pada tahun 2022. Tentu ini merupakan hasil kerja keras, hasil kerja yang cerdas dari Bapak Ganjar Pranowo yang juga perlu kita apresiasi dan kita akui bersama. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada beberapa permasalahan atau PR yang belum terselesaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo sampai pada masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Di antaranya adalah permasalahan yang terjadi di Desa Wadas, di mana dari beberapa sumber berita menyatakan bahwa sampai masa akhir jabatan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur di Jawa Tengah,
kasus di Desa Wadas atau permasalahan atau polemik di Desa Wadas itu belum terselesaikan secara 100%. Maka itu menjadi salah satu kesalahan atau salah satu kecacatan dalam masa jabatan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Diketahui juga masyarakat Desa Wadas sempat menolak penghargaan atau tidak setuju dengan penghargaan yang diberikan kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai Green Leadership Narwasita Tantra tahun 2021 yang itu diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kenapa warga Wadas tidak setuju? Karena menurut warga Wadas bahwa Bapak Ganjar Pranowo itu memiliki track record perusakan lingkungan khususnya di Desa Wadas. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang track record dari Bapak Prabowo Subianto. Kita perlu tahu bahwa Bapak Prabowo Subianto ini merupakan anak dari Bapak Sumitro yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan Bapak Prabowo ini juga merupakan cucu dari pendiri Bank Negara Indonesia. Bapak Prabowo Subianto sendiri mengawali karir ketika beliau masuk ke Akademi Militer, kemudian lulus dengan pangkat Letnan II dan masuk ke Korps Baret Merah Kopassus pada saat itu dan mengemban tugas pertamanya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Para Komando. Pada saat itu Bapak Prabowo sudah diamanahkan berbagai tugas-tugas penting dan tanggung jawab yang cukup berat. Di antaranya adalah misi penangkapan pimpinan Fretilin. Kemudian pada tahun 1985, Bapak Prabowo diamanahkan untuk menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Kemudian pada tahun 1991, Bapak Prabowo kembali diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang saat itu bermarkas di Cijantung. Dari sini kita paham bahwa Bapak Prabowo ini juga seseorang yang sangat luar biasa, banyak jasanya juga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karir militernya juga cukup mentereng dan tentu dari karirnya di militer banyak pengalaman yang kemudian didapatkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan meyakinkan kita bahwa Bapak Prabowo Subianto itu merupakan sosok yang pekerja keras dan juga tegas pastinya. Namun juga disayangkan sampai pada gilirannya Bapak Prabowo Subianto harus diberhentikan dari dinas kemiliterannya karena beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat itu yang menyebabkan Bapak Prabowo terpaksa diberhentikan dari kedinasannya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Itu yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri atau kecacatan tersendiri dari Bapak Prabowo Subianto. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah track record dari Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan sendiri lahir di Kuningan, Jawa Barat, di mana ayah dari Bapak Anies Baswedan ini merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dan kakeknya Bapak Anies Baswedan ini merupakan seorang pahlawan nasional. Bapak Anies Baswedan juga pernah mendapatkan beasiswa untuk mengikuti program kuliah musim panas yang pada waktu itu dilaksanakan di Tokyo. Kemudian berkaitan dengan track recordnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2022, menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Jakarta menyatakan puas dengan kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur. Walaupun dinyatakan juga tingkat kepuasan masyarakat menurun terhadap
kepemimpinan Bapak Anies sebagai Gubernur DKI sebulan menjelang lengsernya Bapak Anies Baswedan. Terdapat juga beberapa catatan-catatan yang menjadi kekurangan dari kepemimpinan Bapak Anies selama menjadi Gubernur DKI. Di antaranya terjadinya inkonsistensi dari pembangunan program rumah DP 0 rupiah yang tadinya ditargetkan sebanyak 232.000 lebih, namun hanya targetnya direalisasikan sebesar 10.000 saja. Kemudian program sumur resapan yang tadinya ditargetkan sebanyak 1,8 juta sumur resapan, namun hanya terrealisasi sebesar 1% saja. Pada intinya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa setiap capres memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka sekali lagi, pilihan ada di tangan kita sebagai rakyat dan pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Kalau kita mencari yang sempurna tentu tidak ada karena semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.